Shalom saudaraku, sebelum sama-sama kita merenungkan suara gembala kali ini, kita akan sama-sama menyanyi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Masih ingat lagu itu, saudaraku? Lagu itu terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai 26, saudaraku ya. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Saudaraku, dalam hierarchy of needs, makan minum itu memang merupakan kebutuhan yang paling pokok, paling dasar dari hidup manusia. Dan Tuhan pakai, saudaraku, makan minum itu ya. Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Jadi pertama hidupmu, kedua tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Nah ini pakaian, saudaraku ya. Apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai. Kalau makan minum dikaitkan dengan hidup, kalau pakaian itu dikaitkan dengan tubuh. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, nanti kita akan renungkan kalimat dari Tuhan ini. Sekarang kita lanjutkan ayat 26, dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu, saudara dan saya, jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, Tuhan Yesus memakai dua kebutuhan pokok, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, yang merupakan step pertama atau bagian yang paling dasar dari hierarchy of needs. Baik Maslow ataupun Pavlov, mereka menyusun hierarchy of needs itu pasti makan, minum, pakaian. Saudaraku, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Khawatir akan apa? Akan hidup dan akan tubuh. Ya, hidup tadi dikaitkan dengan makanan, minuman, dan tubuh dikaitkan dengan pakaian, atau pakaian dikaitkan dengan tubuh. Nah, saudaraku, kemudian penjelasan dari Tuhan Yesus demikian. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Makan untuk hidup, saudara. Yang penting itu hidupnya. Jangan khawatir akan makanannya. Artinya apa, saudaraku? Asal kamu bisa tetap hidup, makanan apapun ini jangan kau khawatirkan. Jenis makanan, kualitas makanan, jangan dikhawatirkan, saudaraku. Karena kita bisa hidup asal ada makanan, dan Tuhan menjamin burung di udara tidak pernah
menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan berkata begini, saudaraku, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Sekarang begini, saudara, saya pernah ya, pada waktu saya menimbang-nimbang untuk menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, saya tahu ada tantangan bagaimana nanti kalau menikah, kemudian punya anak, istri, punya kebutuhan, makanan, pakaian gitu ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, kalau misalnya sampai kekurangan itu bagaimana, itu menjadi kekhawatiran, saudaraku. Saya menimbang pada waktu itu mau memenuhi panggilan Tuhan, tapi masih ragu-ragu gitu ya, bagaimana nanti soal makanan, minuman, dan pakaian begitu. Saya pergi ke seorang hamba Tuhan, beliau sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Hamba Tuhan ini mendengar sharing saya bilang, Pak, saya ini ada panggilan, tapi saya ada kekhawatiran begitu ya. Bagaimana nanti kalau begini begitu, dan saya tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu bisa mengubah akan nilai-nilai di dalam hidup ini. Padahal kalau melayani Tuhan kan harus fokus pada panggilan, pelayanan, percaya pada Tuhan, dan jalan, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, itu menjadi ketakutan, kegentaran, dan kekhawatiran saya pada waktu itu. Saya tanya pada hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhan itu berdiri, saudaraku. Dia berkata bahwa, kamu lihat saya, tubuh saya sehat, saya hidup. Kamu tahu nggak yang saya makan tadi pagi itu apa? Apakah itu ketela? Apakah itu singkong? Apakah itu nasi jagung? Ataukah itu makanan mewah yang sangat mahal harganya? Yang penting kan saya hidup. Dia bilang begitu. Saya merenung, saya teringat akan ayat ini. Yang penting hidup. Sebab hidup itu yang lebih penting. Ya, dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Apapun yang kamu makan, yang penting kamu hidup. Ya, kalau kita belajar akan ilmu gizi dan sebagainya, kita bisa berkata, Tuhan, lah bagaimana nanti dengan gizi kalau aku makanannya hanya untuk hidup? Nah, di sini kita belajar percaya, saudaraku. Tuhan pasti akan mengaruniakan apa yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tetapi prinsip ini yang harus kita pegang. Kalau kita menoleh ke belakang, mempelajari akan kisah hidup dari para bapak-bapak gereja, saudaraku, yang namanya Anthony the Great, yaitu seorang santo, ya, seorang kudus pada zaman lampau. Dia puluhan tahun tinggal di biara, dan dia tidak peduli apa makanan dan minuman yang akan dia konsumsi. Dan orang-orang yang peduli dengan hamba Tuhan ini mengirimkan. Dan selama 20 tahun ditulis di dalam sejarah, makanan dari Anthony the Great itu hanya roti kering, garam, dan air. Dan dia sehat, usianya lebih dari 100 tahun. Dan pikirannya tetap jernih sampai usia lanjut, urapannya tetap, dan dia menjadi berkat pada zamannya, saudaraku. Menjadi seorang tokoh panutan pada zamannya, orang kudus. Nah, tentunya kita tidak se-ekstrem Anthony the Great, saudaraku. Tapi Anthony the Great ternyata hidup dan sehat. Karena apa yang menjadi kuasa Tuhan bekerja, itu menghidupkan firman ini. Makanan apapun yang engkau konsumsi, ketika Tuhan memberkati, dia akan hidup. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Nah, sekarang bagaimana dengan
tubuh kita. Kalau tubuh di situ dikaitkan dengan pakaian itu mungkin lebih ke arah penampilan, saudaraku ya. Karena kita hidup bermasyarakat, kita butuh pakaian. Tuhan katakan, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Asal tubuhmu itu terpelihara, tidak sakit, tidak sehat, pakaian apapun yang engkau kenakan, it's okay. Ya, ini prinsip, saudaraku. Hamba Tuhan yang mana saya konsultasi itu ketika saya dulu sedang bergumul untuk panggilan Tuhan. Setelah dia bicara tentang, kamu lihat saya sehat, kamu lihat saya berdiri tegak di hadapanmu, kamu kan nggak tahu di dalam perut saya isinya nasi jagung atau nasi goreng atau nasi dimsum yang mahal harganya, ya. Apa tadi pagi saya sarapan dengan sup ini sup sarang burung yang sekali semangkok harganya katakan 25.000 atau 50.000, ataukah saya makan nasi jagung yang hanya 500 perak. Tapi yang penting saya hidup, dia bilang begitu. Saya pikir benar juga ya. Nah, kemudian dia katakan, ini pakaian yang kamu lihat sekarang utuh kan, tidak ada yang sobek, dan pakaianku ini oke, ya kan? Memang pakaianku ini bukan pakaian merek, dia bilang begitu. Kalau merek itu harganya waktu itu, saudaraku ya, satu potong mungkin 30.000 waktu itu, zaman itu, saudara. 30.000 itu angka yang besar pada zaman itu. Baju saya tidak semahal itu, tapi saya tetap tampil dipelihara oleh Tuhan dengan pakaian yang ada, karena tubuh ini yang lebih penting. Jadi Tuhan itu ketika kita itu mengkhawatirkan sesuatu, Tuhan menarik pada yang lebih prinsip, mengkhawatirkan makanan, yang lebih prinsip, yang penting kamu hidup. Mengkhawatirkan pakaian, yang penting kamu tubuhmu utuh, tubuhmu sehat. Pakaian apa saja, ya pakai, kenakanlah. Nah, saudaraku, sesederhana itu Tuhan itu membawa kita kepada prinsip-prinsip dasar di dalam menyerahkan segala kekhawatiran. Kemudian dikatakan ayat 28 ya, ini tentang pakaian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kalau soal makanan tadi burung ya yang jadi contoh. Kalau ini pakaian, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bunga bakung, saudaraku, yang sehari berkembang kemudian layu, itu pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Dikatakan namun aku berkata kepadamu, ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kamu mau pakai pakaian seindah apapun, tidak menanglah sama apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi ayat 30, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Problemnya itu nggak percaya terhadap kasih dan pemeliharaan Bapa Surgawi. Saudaraku, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran. Kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Itu biar menjadi perkataan kita, doa kita di hadapan Dia. Aku yakin bahwa kalau burung yang tidak ada harganya ya, dikatakan burung pipit yang tidak ada harganya itu pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya, saudara dan saya. Mari kita letakkan kekhawatiran kita seperti burung yang menyanyi, ya, tanpa khawatir, memuji Tuhan. Kalau saudara dengar pagi-pagi itu burung berkicau itu ya, itu nggak pernah khawatir gitu ya. Dia berkicau gembira, riang gembira menyambut akan hari baru. Dan percaya
bahwa dia dipelihara. Dan sungguh, saudaraku, hidup terus, berkembang biak, saudaraku burung. Kecuali ditembak ya sama pemburu liar, saudara ya. Nah, kalau burung aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi saudara dan saya adalah anak-anaknya yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, baik makanan, minuman, maupun pakaian. Tuhan Yesus memberkati.